kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pacitan akan melakukan sesi coaching untuk supervisi akademik. Saya Tri Wahyono dari SMK Diponegoro Tulagan. Saya Nani Oktaviani dari SDN 1 Losari. Saya Tiasmi Indra Putri dari SMK Diponegoro Tulagan. Saya Trialika Indra Ardina dari SMK Ma'arif Sabirul Hidayah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dina. Bagaimana kabarnya Bu Tias hari ini? Alhamdulillah, Bu Dina, kabar saya baik. Bagaimana Bu Dina kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Tias. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih ya Bu Tias. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Ibu, pada saat coaching kita pada hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, adakah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama itu adalah present ya, kemudian pertama terus selanjutnya mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu kalau begitu ya Bu Tias, observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Terima kasih Bu Tias atas kesempatannya. Terima kasih Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tias. Bagaimana kabarnya Bu Vivi hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Tias? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Bu Vivi tadi menghubungi saya, katanya tadi ada sedikit permasalahan yang ingin Ibu sampaikan. Mungkin Ibu bisa bercerita tentang permasalahan itu. Permasalahan apa yang ingin Ibu ceritakan pada saya pada kali ini? Iya, terima kasih Bu Tias atas kesempatannya pada hari ini. Mohon maaf saya mengganggu waktu Bu Tias untuk kita bisa sharing di hari ini. Saya itu di kelas memiliki permasalahan ya Bu ya. Di kelas saya mengajar di kelas 3 SD dan di sini permasalahan yang saya hadapi itu yaitu tentang anak yang belum bisa tentang perkalian, yaitu materinya matematika tentang perkalian dengan penjumlahan berulang. Begitu Bu Tias? Oke, jadi saya simpulkan dari permasalahan Ibu tadi kelas 3 SD itu belum bisa
perkalian dengan metode penjumlahan berulang. Nah, sebenarnya apa tujuan utama yang ingin Ibu Nani capai dalam sesi coaching ini? Ya, baik, di sini saya akan tujuan saya ingin membantu siswa tersebut yang belum bisa materi tentang perkalian, yaitu dengan penjumlahan berulang, dan agar mereka bisa sesuai dengan yang lainnya. Jadi dua anak itu tadi biar bisa mempelajari tentang perkalian yang di kelas 2 sudah ada, tetapi mereka tidak tahu sama sekali tentang perkalian, seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu ya Bu ya. Terus dapatkah Bu Nani menggambarkan situasi yang sedang Bu Nani hadapi saat ini? Iya, situasi yang saya hadapi saat ini yaitu apa ya Bu ya? Saya itu bingung, ingin bagaimana atau caranya agar saya bisa memberikan pelajaran matematika dengan metode penjumlahan berulang tentang perkalian kepada siswa tersebut. Karena siswa tersebut penyebabnya apa, saya juga belum tahu. Akhirnya saya memanggil kedua anak tersebut untuk saya tanya lebih detail. Yang pertama, kenapa kok sampai seperti ini tidak bisa tentang perkalian? Nah, anak tersebut mengatakan seperti ini. Yang pertama, karena dia berada di rumah bersama neneknya, tidak ada pendampingan sama sekali dari orang tua, karena orang tuanya pergi ke Jakarta untuk mencari tambahan penghasilan. Sedangkan anak yang satunya itu karena tidak bisa perkalian dengan penjumlahan berulang. Kenapa? Karena setiap orang tuanya di rumah, tetapi sama sekali tidak mendampingi saat mereka belajar, karena orang tuanya itu sebagai seorang pedagang. Pada saat dia berangkat kerja, anaknya masih tidur. Pada saat dia pulang, anaknya sudah tertidur. Jadi tidak ada interaksi pada saat pendampingan belajar itu dari anaknya. Akhirnya saya menghubungi orang tua, menanyakan apakah benar anak tersebut tidak ada pendampingan sama sekali pada saat pembelajaran. Seperti itu, yes. Oke, jadi saya simpulkan berarti anak itu tadi seperti kurang perhatian gitu ya Bu ya? Iya, betul, kurang pendampingan dari orang tuanya. Jadi Bu Nani, apa saja tantangan yang Ibu temui dalam mencapai tujuan Ibu? Iya, tantangan yang saya hadapi yaitu bagaimana saya ingin memberikan pembelajaran tentang perkalian agar mereka itu tertarik dengan apa yang saya ajarkan. Akhirnya saya memberikan metode kepada kedua anak tersebut, yaitu menjumlahkan dengan misalkan membawa stik es krim. Jadi tidak hanya menggunakan apa yang dia tahu, misalkan menggunakan benda yang real atau menggunakan batu kerikil seperti itu. Terus dia menggunakan manik-manik, kita gunakan manik-manik untuk menghitung tentang perkalian. Selain itu saya membuatkan kartu angka yang di situ banyak warna-warnanya. Jadi anak tertarik untuk belajar berhitung seperti itu dia. Wah, saya setuju sekali Bu Nani dengan tujuan Bu Nani seperti itu ya. Semoga terus langkah-langkah apa yang akan Ibu ambil untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Iya, langkah yang saya akan lakukan yaitu saya tetap berkolaborasi dengan kedua orang tuanya. Kita mengadakan komitmen bagaimana agar anak itu bisa didampingi dengan orang tuanya dan bisa belajar dengan lebih efektif dalam pembelajaran itu. Jadi orang tua di sini berperan sangat penting dalam pendampingan pembelajaran. Misalkan dari anak yang ibunya jauh tadi kan bisa dengan video call ya, kalau sekarang dan bisa dengan video call atau dengan telepon seperti itu pada saat jam makan belajar. Jadi anak merasa diperhatikan, dan pada saat pembelajaran itu anak didampingi. Untuk yang orang pedagang itu tadi pada saat dia pulang kerja itu saya harap
usahakan untuk pada saat sebelum anak tidur harus di rumah setidaknya 1 minggu beberapa kali untuk mendampingi anaknya belajar. Selain itu, yang saya lakukan yaitu melakukan tes, melakukan tambahan pembelajaran setelah anak tersebut pulang sekolah. Jadi seperti ini, anak pulang sekolah saya tambahi pembelajaran 1 jam tentang perkalian. Jadi mereka yang lainnya pulang, belajar jam pulang, mereka 1 jam masih belajar dengan saya, yaitu saya ajari tentang perkalian dengan metode penjumlahan berulang seperti itu. Wah, setuju sekali Bu Nani. Jadi Bu Nani sudah menemukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan Ibu. Terus kira-kira Bu, kapan Ibu akan memulai setiap langkah tersebut? Iya, sudah saya laksanakan pada saat saya mengidentifikasi mereka tidak bisa tentang matematika, tentang perkalian. Pada saat itu saya langsung mengambil langkah, yaitu saya akan melakukan hal seperti itu untuk anak tersebut biar anak tersebut bisa menguasai tentang perkalian seperti yang lainnya. Tadi Bu Nani sudah akan mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat, juga dengan orang tua ya Bu ya. Juga langkahnya Bu Nani itu akan dilakukan secepatnya dan juga sudah dilakukan. Terus siapa saja Bu yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan rencana itu? Baiklah. Pada permasalahan ini saya mengajak 1 rekan sejawat saya di sekolah, yaitu untuk mendampingi 1 anaknya lagi. Jadi proses pembelajaran yang sama, 1 anak dan 1 guru. Jadi anak lebih merasa diperhatikan dan merasa lebih nyaman untuk belajar bersama 1 guru seperti itu. Ya, terus kalau Bu Nani, karena anak usia SD itu masih sangat perlu pendampingan. Betul ya. Apalagi di rumah, kalau kita sebagai seorang guru itu kan cuma mendampingi cuma beberapa jam. Jadi kalau di rumah itu kan sudah tanggung jawab orang tua. Betul ya. Tadi Bu Nani sudah menjelaskan tujuan dan juga langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, sekarang dukungan apa yang Ibu butuhkan dari orang lain tersebut, dari rekan sejawat seperti itu? Iya, saya lebih membutuhkan dukungan yaitu dari orang tua, karena anak tersebut otomatis lebih banyak bersama orang tuanya di rumah daripada dalam di sekolah. Saya sebagai seorang tenaga pendidik hanya waktu terbatas bersama anak tersebut. Anak lebih banyak menghabiskan waktu yang banyak di rumah daripada di sekolah. Jadi saya ingin komunikasi dengan orang tuanya, terus kita kolaborasi dengan teman guru rekan sejawat saya seperti itu untuk bisa meningkatkan untuk pendidikan anak tersebut agar bisa menjadi lebih baik daripada yang lainnya seperti itu. Ya, ini selanjutnya tadi kan Bu Nani sudah menceritakan permasalahannya, juga sudah menemukan tadi tujuan Ibu, juga langkah-langkah Ibu dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan sesi coaching ini? Iya, saya merasa lebih senang. Kenapa saya merasa senang? Karena anak yang saya awalnya sama sekali tidak tahu tentang perkalian, yaitu dengan penjumlahan berulang. Setelah saya adakan les atau tambahan pelajaran selama setelah pulang sekolah 1 jam, itu mereka yang sama sekali belum bisa menjadi lebih bisa. Terus sekarang sudah bisa sampai ke perkalian 3. Itu yang membuat saya merasa bangga karena apa yang dia inginkan akhirnya bisa terwujud. Jadi sama sekali belum mengenal perkalian dan akhirnya sekarang sudah bisa. Seperti itu yang membuat saya senang. Baik, Bu Nani, karena waktu kita sudah lebih dari 15 menit ya Bu ya.
Jadi mungkin untuk nanti kalau ada permasalahan lagi, Bunda bisa menghubungi saya. Iya, Kita bisa sama-sama mencari solusinya ya Bu. Jadi, Ya. terima kasih. Saya akhiri ya Bunda Nia. Ya, terima kasih atas waktunya. Iya. Sama-sama. Saya akhiri. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Tias, bagaimana tadi hasil dari proses coaching sudah berjalan dengan lancar kah? Alhamdulillah Bunda tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu, yang akan saya tanyakan kepada Bu Tias. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Jadi tadi selama coaching itu saya sudah melakukan dengan alutsista ya Bu ya, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, terus kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik Bu, apakah Bu Tia sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan tadi Bu Tia sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alutsista ya Bu ya. Nah, sekarang yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan dari Tias dari Bu Vivi tadi sudah menyampaikan sesuai dengan ada beberapa catatan tadi ya dengan secara kita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian juga dia sudah melakukan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga yang sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching, ada rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching, tadi sudah fokus terhadap coaching. Arahnya di situ Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh, kemudian Ibu juga sudah mendengar aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu, ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachingnya. Luar biasa sekali Bu Tias. Apa yang Ibu sudah pastikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi ya Bu Tias, bolehkah untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami lagi alutsista. Jadi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Dari Bu Tias luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alutsistanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alutsista. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.